ada 3 predikat yang oleh Nabi Ibrahim disematkan kepada bayi yang akan dilahirkan oleh kamu wahai Aminah. Predikat yang pertama, bahwa bayi yang akan lahir itu adalah memiliki nur atau memiliki cahaya. Yang kedua adalah memiliki kemuliaan, dan yang ketiga adalah memiliki pujian. Yang ketiga-tiganya apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat mimpi, ini semuanya menjadi kenyataan. Ibu-ibu sekalian, kenyataannya kapan? Kenyataannya pada saat Siti Aminah melahirkan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak seperti kita melahirkan. Karena Siti Aminah bukan melahirkan bayi, tapi Siti Aminah melahirkan cahaya. Pada malam tanggal 12 yang keluar daripada rahim Siti Aminah bukan seorang bayi, akan tetapi cahaya. Kemudian cahaya itu dilihat lama oleh Siti Aminah, yang kemudian berubah dari cahaya menjadi sosok manusia yang sedang bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Siti Aminah ketika melahirkan tidak susah payah seperti susah payahnya kita melahirkan. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bangkit dari sujud, ditatap oleh Siti Aminah, matanya sudah memakai sifat, memakai celah. Kemudian sudah dikhitan. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pemilik cahaya. Ini terbukti pada saat mau dipermalukan oleh Abu Jahal. Di mana Abu Jahal pernah mengirim surat kepada Raja Habib bin Malik. Surat itu disampaikan oleh Abu Jahal bahwa di Mekah ada seorang yang mengaku-ngaku jadi nabi. Parahnya ia bukan saja mengaku jadi nabi, tapi mencaci maki Tuhan kita. Dia mengatakan Tuhan Lata, Tuhan Puja, Tuhan Hubal, Tuhan Manat itu tidak memiliki kemampuan apa-apa. Tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan madarat. Ini surat yang dilayangkan oleh Abu Jahal kepada Raja Habib bin Malik yang kaya raya itu. Sehingga Raja Habib bin Malik marah luar biasa, sehingga membuat 12.000 pasukan berkuda untuk menghancurkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seluruh umat. Sesampainya di Mekah dengan 12.000 pasukan berkuda, tidak sabar, ini Muhammad harus segera ditangkap. Kata Abu Jahal, sabar wahai Habib bin Malik. Ini tanya keturunan daripada Muhammad, yaitu dari Bani Hasim, supaya bercerita agar engkau tahu wahai raja siapa sesungguhnya Muhammad itu. Maka ditanya Bani Hasim oleh Raja Habib bin Malik, siapa Muhammad itu? Dia adalah seorang yang baru usia 3 bulan di dalam rahim ibunya Aminah sudah menjadi yatim, ditinggal oleh ayah. Pada saat dia usia 6 tahun sudah menjadi piatu, ditinggalkan oleh ibunya. Terpaksa dipelihara oleh pamannya, tugasnya mengembala kambing. Akan tetapi ia menjadi orang yang amanah, ia menjadi orang yang jujur. Sehingga ketika ia menjadi bujangan, maka terkenal dengan Al-Amin. Sehingga ia memiliki gelar Al-Amin. Dengan kejujurannya diambil oleh Siti Khadijah, seorang janda kaya raya, untuk dijadikan pembantu perdagangan. Karena
kejujurannya, karena kesolehannya, akhirnya Siti Khadijah menjadikan itu Muhammad menjadi suami. Di usia 40 tahun sering naik ke Gua Hiro, ke Jabal Nur, berkhilwah di sana, tiba-tiba pulang mengaku jadi nabi, mengaku jadi rasul. Bukan sampai di situ, mencaci maki berhala-berhala yang kita buat, patung-patung yang kita buat, bahkan tidak segan-segan mengatakan kepada Lata, Uja, Hubal dan Manat tidak memiliki kemampuan apa-apa. Apa kata Raja Habib bin Malik? Kurang ajar. Bawa dia sekarang. Maka diambil seorang jeger untuk membawa Muhammad ke hadapannya, untuk dipermalukan, bahkan kalau perlu dibunuh pada saat itu. Mandak dikirim seorang jeger. Sesampainya di rumah Nabi Muhammad SAW, pintu rumah Nabi Muhammad pun diketuk, dibuka oleh Abu Bakar Siddiq. Karena di dalam rumah itu ada 3 orang. Nabi Muhammad SAW, istrinya tercinta Siti Khadijah. Kemudian yang ketiga adalah Abu Bakar Siddiq. Melihat orang yang datang, karena ia tukang bunuh, karena ia adalah jeger, maka wajah Abu Bakar Siddiq kecut pada pagi hari itu. Abu Bakar Siddiq khawatir pada pagi hari itu, sehingga dilihat oleh Rasulullah SAW, ada apa dengan Abu Bakar? Ada utusan daripada Abu Jahal, ada utusan daripada Raja Habib bin Malik, yang katanya kalau tidak bisa datang akan diikat kaki Rasul, diikat tangan Rasul, ditarik dengan 2 kuda. Kata Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menjadi cemas? Aku ini diangkat menjadi nabi, menjadi rasul oleh Allah. Pasrahkan aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mengundang, kenapa kita tidak datang? Maka pada saat itu Nabi memakai baju yang dalamnya putih, tapi luarnya merah. Kemudian memakai udeng hitam, bukan putih kayak abah. Berangkat 3 orang Siti Khadijah, dibawa Abu Bakar Siddiq. Sampai di sana puluhan ribu orang sudah berkumpul, ingin mengetahui apa gerangan yang akan terjadi setelah datang 12.000 pasukan berkuda yang dibawa oleh Raja Habib bin Malik. Apa yang terjadi? Yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa engkau akan melahirkan seorang bayi pemilik cahaya. Yatala'la'un nurun min wajih. Memancar cahaya dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga wajah Rasulullah terlihat damai. Wajah Rasulullah terlihat begitu menenteramkan, begitu menyenangkan, sehingga seluruh pandangan mata memandang wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebencian berubah menjadi kasih sayang. Bahkan Abu Jahal yang menyiapkan hanya 2 kursi emas, 1 untuk tamunya yaitu Raja Habib bin Malik, yang kedua untuk dia sebagai seorang raja daripada Raja Quraisy, kepala suku Quraisy. Itu kursi emas diserahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga 2 kursi itu diduduki berdampingan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Raja Habib bin Malik. Rupanya Raja Habib bin Malik ingin segera bertanya, betulkah bahwa Muhammad mengaku-ngaku nabi? Maka langsung ditanya oleh Raja Habib bin Malik, wahai Muhammad, betulkah engkau sesuai dengan informasi yang kami dapat, engkau mengaku-ngaku menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul? Rasulullah SAW itu memiliki 4 sifat. Sifat yang pertama sidik, sifat yang kedua amanah, sifat yang ketiga tabligh, dan sifat yang keempat adalah faton. Apa itu? Cerdas. Nabi sangat cerdas menjawab pertanyaan Raja Habib bin Malik, wahai Raja, aku tidak mengaku menjadi nabi, aku tidak mengaku menjadi rasul, akan tetapi aku adalah seorang nabi dan aku adalah seorang rasul. Karena kalau ngaku-ngaku nabi bukan.
Bukan. Tapi tidak kalah pinter itu Raja Habib bin Malik. Tidak akan menjadi seorang raja kalau dia tidak pinter. Sehingga pertanyaan yang kedua, arafta likulli nabiyyin mu'jizah. Wahai Muhammad, kamu tahu, jangan sembarangan kamu mengaku-ngaku jadi nabi, mengaku-ngaku jadi rasul. Kamu tahu setiap nabi rasul itu memiliki mukjizat. Nabi kita Muhammad SAW dengan penuh tenang, damai. Madatun, apa yang kau inginkan dariku, kata Rasul SAW. Subhan, di hadapan seorang raja. Tidak tanggung yang ditawarkan oleh Raja Habib bin Malik. Kalau benar-benar engkau sebagai seorang nabi, seorang rasul, itu lihat ada matahari. Engkau ganti dengan bulan. Bisa dibayangkan Nabi disuruh mengganti matahari di siang hari dengan bulan. Bulan biasanya ada siang hari atau malam hari. Ini disuruh bulan menggantikan matahari di siang hari. Kemudian yang kedua, setelah berganti dengan bulan, itu bulan harus dipanggil oleh kamu. Kemudian itu bulan terbelah dua. Sebelah berada di tangan kanan, sebelah berada di tangan kirimu. Dan bulan itu suruh masuk ke baju kamu. Kira-kira masuk nggak di bulan kira-kira? Kemudian keluar di atas kepala kamu dan suruh bahwa bulan itu bersaksi bahwa kamu adalah nabi, bahwa kamu adalah rasul. Kira-kira berat enggak? Setelah itu kembalikan suluh bertukar lagi dengan matahari. Kemudian setelah itu ada satu. Yang ini adalah rahasia dalam kehidupan rumah tangga. Yang tahu rahasia ini hanya aku dan istriku. Kalau engkau bisa menyelesaikan dua persoalan ini, maka aku dengan 12.000 pasukan berkuda akan bersaksi engkau sebagai nabi, sebagai rasul. Nabi izin untuk sholat 2 rakaat. Boleh saya sholat 2 rakaat? Akhirnya Nabi diizinkan sholat 2 rakaat, naik ke Jabal Gubes yang biasa Rasul sholat di tengah malam, mencari ilham, mencari wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menghadap ke Ka'bah dan Rasul sholat 2 rakaat. Usai sholat Rasul mengangkat 2 tangan. Belum lagi selesai berdoa, malaikat Jibril datang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuruh mengabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala peristiwa ini. Sudah dibuat cerita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum engkau lahir. Subhan. Jadi ini cerita sudah diskenario oleh Allah. Aku disuruh mengabarkan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku disuruh mengabarkan oleh Allah, semua alam jagat raya saat ini telah ditaklukkan kepada. Suruh saja alam jagat raya ini pasti taat kepada. Kemudian itu si raja ada rahasia. Buka saja, Allah yang akan membimbing kamu. Subhan. Turun lagi ke bawah, matahari pun diganti dengan bulan. Bulan dipanggil datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbelah 2, masuk ke tangan kanan sebelah, masuk ke tangan kiri sebelah. Kemudian bersatu di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan seraya bersaksi membacakan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dikembalikan lagi berganti dengan matahari, entah itu bulan kemana lagi, maka matahari pun muncul. Kata Raja Habib bin Malik, kalau perkara berat ini bisa terjadi, persoalan aku nih kecil. Ini Muhammad berarti betul-betul menjadi seorang nabi, seorang rasul. Dia menjadi komando karena dia sebagai seorang panglima perang sekaligus raja. Wahai 12 pasukan berkuda, kalian berdiri. Aku telah meyakini Muhammad bukan ngarang-ngarang jadi. Muhammad bukan ngarang-ngarang jadi rasul.
bersahadat atas kerasulan dan kenabian. Aku ingin memimpin kalian. Ayo sama-sama bersahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 12.000 bersahadat. Tapi Raja Habib bin Malik sudah tidak sabar. Ingin tahu apa rahasia yang sedang dipegangnya dengan istrinya. Apakah akan betul-betul terjadi? Maka kuda pun dipacu, dipecut pulang ke istananya. Yang membuka pintu istana adalah anaknya. Yang anaknya itu lahir tidak ada tangan, tidak ada kaki. Sementara anaknya sesungguhnya sudah seumur gadis. Akan tetapi beliau sebagai seorang raja, istrinya sebagai seorang permaisuri, malu punya anak tidak bertangan, punya anak tidak berkaki. Bapaknya kaget, nak, engkau sudah punya tangan, sudah punya kaki. Iya ayah. Bagaimana engkau bisa seperti itu? Ayah, tadi itu datang seorang yang memakai baju putih, bersorban putih, kemudian mengajarkan kepadaku 2 kalimat. Kalimat itu apa, nak? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian setelah aku membacakan itu, tanganku datang, kakiku datang. Ayah, aku menjadi seorang gadis seperti gadis-gadis di luar istana ini. Sekarang ayah izinkan aku bermain dengan gadis-gadis di sana. Kata Raja Habib, iya nak, tapi aku ingin bersyukur dulu kepada Allah, Tuhannya Muhammad. Ini percis rupanya ketika aku membaca 2 kalimat syahadat, dan 2 kalimat syahadat pun dibaca oleh Ananda, sehingga tangan didatangkan oleh Allah, kaki didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhan. Ini cerita kelahiran bahwa Nabi pemilik cahaya. Kemudian Raja Habib bin Malik mengirimkan 5 ekor unta merah. Kendaraan paling mahal pada saat itu. Di punggungnya emas, di punggungnya perak dan intan berlian. Dikirim hadiah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di Mekah, hadiah itu diketahui oleh Abu Jahal. Disetop oleh Abu Jahal. Kata Abu Jahal, ini buat siapa? Kata pembawa itu, hadiah 5 unta merah, di punggungnya emas, perak, intan berlian. Hadiah dari Raja Habib bin Malik untuk Muhammad Rasulullah. Oh, kalian salah. Raja Mekah itu aku, kepala suku Quraisy itu aku, yang buat kuasa di Mekah itu aku. Ini pasti hadiah buat aku. Kebetulan Nabi datang, pulang berdakwah. Ada apa paman? Ini katanya hadiah buat kamu, pasti buat aku. Jangan susah-susah paman, biar kalau nanti itu kita tanya saja unta. Nanti unta jawabnya untuk siapa. Rupanya ketakutan itu Abu Jahal kalau unta itu ditanya. Kalau begitu boleh tanya unta, tapi ditanya besok pagi saja. Nabi pun pulang, Abu Jahal tidak pulang ke rumah. Datang ke Ka'bah yang ada 360 berhala. Berhala yang paling besar, Lata, Ujah, Hubal dan Manat. Langsung 1 malam, intiki, intiki, intiki. Biar dia mengucapkan untukku, untuk. Akhirnya dengan pedeknya, karena yakin bahwa berhalanya akan mengabulkan doa daripada Abu Jahal. Maka pagi-pagi pun sudah kumpul banyak orang. Nonton ada 5 ekor unta merah yang membawa emas, intan berlian. Maka kata Abu Jahal, intiki, intiki, dengan begitu yakinnya bahwa unta itu akan berbicara. Tapi dari unta yang 5 tidak ada satupun yang berbicara. Bahkan semuanya pada tidur. Sehingga orang-orang ngomong, paman, segera serahkan kepada Muhammad, akan persoalan ini menjadi segera selesai. Kami tidak nunggu lama-lama. Ini hadiah sesungguhnya dari Raja Habib bin Malik buat siapa. Akhirnya diserahkan kepada Nabi kita oleh Abu Jahal. Muhammad, silahkan kamu tanya saja. Nabi dengan penuh santun, maaf wahai paman, saya akan bertanya kepada ini unta. Wahai unta, dengan izin Allah, ngomong kamu kepada kami, disaksikan oleh banyak orang. Sesungguhnya engkau hadiah buat siapa?
yang ditanya oleh Abu Jahal, tidur nggak ada yang bangun, tapi unta yang paling besar mewakili 4 unta yang lainnya berdiri dan mengatakan, kami semua adalah hadiah dari Raja Habib bin Malik untuk Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaget Rasul mendengar. Maka kelima ikatan unta dipegang oleh Rasul, dibawa naik ke Jabal Qubais. Rasul menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rob, aku berdakwah bukan untuk mendapatkan 5 unta merah, bukan untuk mendapatkan emas dan perak. Aku berdakwah la as'alukum min ajrin in ajriya illa 'alallahi rabbil alamin. Tidak minta upah kepada kalian kecuali aku minta upah kepada Rob, Tuhan seru sekalian. Rob, tolong, ini unta semua berasal dari tanah. Emas, perak, intan, berlian semua berasal dari tanah. Segera engkau kembalikan kepada tanah. Karena kalau ini aku terima sebagai upah dakwahku, bagaimana umatku nanti berdakwah? Akan berdakwah mengharapkan upah dalam bentuk dunia. Subhan. Semuanya dikembalikan oleh Allah menjadi tanah. Unta menjadi tanah, emas, perak, intan, berlian menjadi tanah. Inilah kehebatan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemilik cahaya. Yang kedua pemilik kemuliaan, kemudian yang ketiga pemilik pujian. Yang 2 lagi nanti 1 tahun lagi, nanti bulan Maulid yang akan datang. Mudah-mudahan dengan memperingati Maulid kita pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya nanti di hari kiamat mendapat syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian, Abah ingin supaya ibu tahu, Abah kan usianya sudah 66. Berapa? Sudah tua atau masih muda? Abah sudah tua. Abah bangun ini majelis, ini indah enggak majelisnya? Coba tanggah kaluhur, coba tararangga. Budak. Aya nu ngagantung eta lain naon, lain sayang odeng. Terus ieu pas hajat teu? Bukan, ini permanen. Begitu, tapi kalau ibu-ibu mau kawin boleh di sini dipakai. Boleh. Enggak sewa, enggak usah. Tidak. Begitu. Subhan, tadinya Abah pengen kemarin supaya enggak begitu panas. Tapi sekarang memang berkurang panasnya, Bu ya. Enggak begitu. Tapi mudah-mudahan besok nanti ada AC. Ada apa? AC. Nanti ibu enggak ngiplik lagi. Insya Allah. Ibu-ibu sekalian, Abah di atas bangun pondok. Usia Abah sudah 65 tahun. Tinggal nunggu giliran diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abah membangun ini insya Allah harus menyiapkan regenerasi. Menyiapkan penerus. Abah punya anak 3. 1 laki-laki, 2 perempuan. Yang laki-laki meninggal dunia. Usia 12 tahun sedang menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan dia menjadi penjemput Abah nanti, yang akan dapat menyamatkan mahkota nanti di akhir. Karena dia sedang rajin menghafal Al-Quran. Tapi diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisanya ini ada Neng Haura, namanya Siti Hauratul Insiyah. Apa? Maknanya bidadari dari bangsa manusia. Ada sejarahnya, ada. Dulu Siti Fatimah itu mau dipermalukan. Karena di Mekah kalau ada hajatan itu semua perhiasan dipakai. Baju yang paling bagus dipakai. Bahkan gendernya tinggi-tinggi. Aminah Siti Fatimah enggak punya apa-apa.
Ayo kita undang si Fatimah tuh, anaknya si Muhammad. Saking bencinya sama Nabi. Pasti dia pakai baju jelek, kita kita semuanya pakai perhiasan. Omongan ini didengar oleh Allah. Allah tidak membiarkan anak kekasihnya Muhammad Rasulullah SAW dihinakan oleh orang-orang Quraisy. Maka diutus malaikat Jibril membawa satu set pakaian dan segala perhiasan dari surga untuk diberikan kepada Siti Fatimah. Subhanallah. Ini ceritanya sangat luar biasa. Kemudian diserahkan kepada Sayyidina oleh malaikat Jibril. Ini titipan dari Allah, besok harus dipakai ke kondangan. Perhiasannya, kerudungnya, semuanya. Siti Fatimah berangkat ke kondangan karena kondangan ini didukung oleh Allah. Yang tadinya ingin dipermalukan, Allah tidak mau anak kekasihnya dipermalukan. Pas datang, mereka semuanya terperangah melihat kecantikan Siti Fatimah. Karena Siti Fatimah adalah penghulu daripada bidadari. Kalau bidadari cantik, Fatimah lebih cantik daripada bidadari. Dikasih pakaian dari surga oleh Allah. Yang didesain oleh Allah. Perhiasan desain oleh Allah. Sehingga mereka ketika melihat Siti Fatimah datang, apa kata mereka? Hadhihi min Quratul Insiyah. Ini bidadari daripada bangsa manusia. Jadi Siti Fatimah itu dikatakan oleh mereka bidadari dari bangsa manusia.